Oke, saat ini kita bersama Bunda Lani. Beliau langsung dari Jakarta loh, ini terbang ke Surabaya saat ini di Hotel Said. Bertemu langsung dengan kita ya, di VRC. Beliau membawa sebuah persoalan yang sampai detik ini belum kelar ya, persoalan tanah ya Bunda ya. Nah, ini bagaimana ceritanya Bu? Dari awal itu tanah Bunda itu berupa apa? Tanah atau bangunan Bu? Tanah. Tanah saja. Ada bangunan kecil Ada bangunan. yang untuk penjaga ya, yang jaga tanah itu. Ada. Ya. Awalnya bagaimana? Tiba-tiba kok dikuasai orang itu bagaimana? Jadi saya membeli tanah itu tahun 1996. 96. Ya kan. 93 diterbitkan oleh BPN secara sah dan terdaftar. Kan? Tahun 94 dari Bapak Haji Abdurrahman itu menjual kepada Wahyu Gunawan Hidayat secara PPAT. Setelah itu dari Wahyu Gunawan Hidayat ini menjual kepada kami secara AJB juga. Dia 3 kali peralihan hak dan itu lewat BPN. Itu sudah ada anunya apa? Story-nya ya? Story-nya ya kan. Jadi sudah ada story-nya, tercatat dan terdaftar sah di ATR BPN. Ya. Nah, kami pada tahun 2003 kami mengajukan pengukuran ulang. Kami sudah resmi, tapi hasilnya sampai hari ini nggak keluar. Ya kan? Tidak dikeluarkan sama BPN. Seharusnya kan apa yang kami setorkan di sana, ya kan, itu keluar, ya kan. 2000 berapa Bu? 2003 sampai sekarang nggak keluar. tidak ada, saya tidak ada dapat hasil, tidak dapat apa-apa, katanya aman, ya sudah, ya kan, karena kami di sana ada patoknya, ada guru ukurnya kami ketemu, lurahnya kami ketemu, ya kan, camatnya yang buat warkah itu ketemu juga, ya kan. Beliau mengatakan bahwa betul tantangan dia dan benar, ya kan. Singkat cerita pada tahun 2013 karena saya sudah sepuh, ya kan, kami ingin kembali ke daerah, ya kan. Kami itu sertifikat kami itu sertifikat SHM 2525 hak milik, ya kan. Sebenarnya hak milik itu sudah kita mau apain juga nggak apa-apa kan ya. Tapi karena kami bertanya mau kalau dibuat bangunan untuk bikin tempat-tempat sosial, ya kan, itu katanya harus kami pertanian katanya dulu kan. Jadi harus diubah ke perumahan, ya kan. Apa itu peruntukannya? Ya kan. Tapi kalau setahu kami hak milik itu ya, mau dibangun apa juga tidak apa-apa sebenarnya, ya kan ya. Kan punya sendiri ya, hak milik kan. Tapi kami ikutlah prosedur, ya kan. 2013 itu sebelumnya ada beberapa gelintir orang berkata, saya ditawarin sebelum tahun 2013 itu oleh yang jaga tanah saya, Bu, ada tanah yang mau dijual, ya kan, ya 1232 ini. Tapi saya kan nggak tahu di mana tempat, saya lihat jauh, ya kan, saya bilang nggak nyambung, saya nggak respon, ya kan. Nah, singkat cerita 2013 Januari si yang mengaku kuasa waris ini dan 232 saya bawalah saya tenteng ke BPN dengan senang, dengan menanyakan, Pak, ini ada orang 232 di mana tempatnya, ya kan. Nah, ternyata tanpa setahu kami, ya kan, malah 1232 itu dengan oknum BPN membuat surat ukur baru pada 2013. Nah, 2000 Januari kami ke tempat ke kantahnya. Tapi saya dengar desas-desus ada sertifikat katanya kan. Bergugatan dengan siapa? 1234 kami kan. Itu tiba-tiba menang PK, ya kan? Menang PK katanya. Ada novel baru, bukan dengan saya tapi kan. Nah, itu awalnya bukan dengan Bunda. Bukan dengan saya, bukan. Jadi diduga sertifikat terbang sertifikat itu kan untuk mencari legalitas, mereka bergugatan, dimatikan sertifikat itu, saya tahu ceritanya. Terus dihidupkan kembali, mencari tempat, Pak. Mencari tempat itu yang ada itu menaruh di sebelah kami. Seharusnya sebelah kami ini Haji Yusuf, ya kan, diganti dengan Hajah Mursiah, ya kan. Itu kan harusnya kalau dia menang PK di PT UN, dia harus berlanjut
ke PN, pengadilan negeri kan, tapi dia tidak lanjut ke pengadilan negeri. Ternyata dibuatkan sertifikat pengganti. Yang memohon itu bukan pemilik, ya kan? Bukan Haja Nursiah, bukan juga kan yang mengakuinya Wahyu Wijaya, ya kan? Tapi oleh oknum lain, ya kan? Nah, mereka mengaku hilang, mengaku hilang, berarti kan ada surat hilang dari Polda, ya kan? Nah, kok bisa gampang itu Polda mengeluarkan surat hilang? Dan BPN merespon dengan itu pada tahun 2013 ya kan. Waktu dia mengukur kami cegah, ya kan, kami buat surat Pak penyanggahan bulan April, ya kan, kami sanggah atas nama siapa saja ini yang menyanggah? Saya sanggah atas nama Wahyu Wijaya itu yang 1234 dan atas nama Aliansa di 1232. Jadi ada 3 orang ini ya berarti? Dua orang. Dua sertifikat ini yang 1234 itu mengakunya atas nama Wahyu Wijaya, ya kan, tapi tidak punya AJB, ya kan. Yang satu lagi 1232 pun mengaku punya Aliansa, ya kan. Kan harusnya ada peralihan haknya, memang ada, tapi tidak ada AJB-nya. Seperti punya saya kan, notarisnya siapa, ya. Nah itu tidak ada, ya kan. Jadi dari kelurahan pun juga enggak. Kelurahan tidak, malahan dari kecamatan mengatakan tidak terregister, tidak ada. Tidak ada juga, ya kan. Ada semua di sini. Transaksi jual beli sebelum tidak ada, kami tidak malah tiba-tiba dengan terbit pengukuran itu kan kami sudah cegah. Ada polsek Mas, ada aparat hukum, kan? Kami bilang itu bukan di situ tempatnya kalau mengukur. Singkat cerita, April kami sanggah, April juga kami ini ternyata bulan Mei terbitlah sertifikat menjadi 01234, ya kan? Nah kami kan tidak tahu bahwa sertifikat terbit. 1234 itu sebelumnya sudah terbit kan? Sudah ada. Dengan objeknya adanya di KM 16800 Mas. Oke. Bersebelahan dengan siapa saya tidak tahu, bukan dengan kami kan. Nah kenapa diganti menjadi 01234, ya kan? Oh, ditambahkan kosong, ya kan? Tambah kosong, tidak ada lagi kilometernya, ya kan? Itu menaruh bukan pada 16800, mundur kurang lebih hampir 200 meter Mas. Di sebelahnya tanah kami mengambil tanah Haji Yusuf, ya kan, tanah Haji Yusuf, dan masuk ke tanah kami sepanjang 12 meter yang ada rumah kami itu sampai ke belakang. Di belakang itu pun kena tanah arsip, ya kan. Nah kami sudah kami sanggah, sudah kami bersurat, sudah juga kami, dan kami pada tanggal 3 Maret itu 2013 kami sudah membawa sertifikat kami ke BPN, ngecek bahwa kami tidak ada tumpang tindih, tidak ada siapa-siapa di situ, ya kan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada ini itu, dan kami membayar Pak, namanya pertimbangan teknis, ya kan, resmi kami bayar 5.100.000 ke kasir ATR BPN di BPN itu Banjarmasin ini ya, kas negara kan seharusnya kan. Nah itu ternyata itu pun tidak masuk di dalam infonya, tidak masuk dalam kas negara. Kalau seorang saya dapat dari mana itu? Kami kan nanya, harus dijawab kan surat kami kan. Kami menyetor kan, kami tanyakan. Malah kami sama Kanta yang pengganti berikutnya mau diganti. Sampai hari ini tidak diganti, tidak diterbitkan. Kami hanya minta terbitkan surat pertimbangan teknis. Dan sudah jelas itu distorkan ya? Store resmi, dan bukti-buktinya ada. Itu melalui perorangan atau di kantornya BPN langsung? Langsung di loket setelah ada pengecekan, ya. Tapi tidak masuk kas negara. Ya, kami bawa dulu sertifikat asli, kami menghadap Kanta. Nah pada saat itu memang kami berdiskusi, kami ditawar Mas tanah itu mau dijual nggak Bu? Saya kan tidak, ya kan. Ada salah satu, memangnya kayak calo gitu ya kan, seharusnya kan tidak seperti itu kan. Nah ada salah satu oknum di sana, saya lupa siapa orang itu, mengatakan kalau saya tidak mau menjual maka saya akan gigit jari. Saya tidak paham, saya bilang kami tidak, karena gini, kami nasar dengan Tuhan bukan dengan manusia, ya kan. Kalau maksudnya dia ya, jadi ternyata mereka itu mau menghidupkan 2 sertifikat ini, membuang punya saya Mas. Kalau saya mau dibayar waktu itu ya cukup lumayan bagi saya kan, tapi jauh dari bawah harga pasaran, ya kan. Saya bilang tidak, akhirnya kami setor, ya kan. Sertifikat kami di dalam malah sempat disimpan sama mereka, ya kan. Karena sertifikat inilah yang harus diamankan, ya kan, saya. Nah setelah itu kami
membuat izin ke perizinan Kabupaten Banjar. Yang datang juga kan tim BPN juga, termasuk oknum yang tadi. Nah, kami itu waktu bayar di kasir 5.100.000 dan ada kwitansinya resmi ya kan, kami disuruh ke belakang Mas. Di belakang itu bertemu dengan salah satu oknum yang mengatakan bahwa ada biaya lagi di sana yang dipungut minta 3 juta. Akhirnya negosiasi putus di 2,5 juta tanpa kwitansi. Ya kan, itu kan korupsi Mas. Iya. Ya kan, kami iakan, dia bilang datang berlima, ternyata besoknya hanya datang 1 orang Mas. Saya serahkan uang itu, ya kan, mereka bilang mereka berlima, kami serahkan juga. Ternyata 1 minggu kemudian tidak selesai dan kami sudah memproses izin penerimaan teknis. Si oknum ini datang juga pada waktu kami minta izin lokasi kan, datang ini. Nah, mereka harus menyerahkan hasil kan. Hasilnya itu ternyata di bukunya ada indikasi tumpang tindih. Padahal baru minggu yang lalu kami dicek tidak ada tumpang tindih. Kami ada bayar setoran pertimbangan teknis ya kan. Kami ada apa ini kan. Nah, sama perizinan saya dikasihkan kopinya. Kopinya itulah kami bawa ke BPN. Ya kan? Tapi dugaan itu disebutkan nggak ada tumpang tindih dengan siapa atau dengan apa kan gitu? Tumpang tindih dengan 1234 tadi. Oh. Ya kan? Ya itu. Padahal ada 0124. Iya, kan dibuat 01. Nah, ternyata kalau 1234 sebenarnya tidak ada tumpang tindih, kami jauh bentuk letaknya itu. Jauh. Masa 16.800 dengan 16.666 kan beda ya kan? Kalau tumpang tindih kan ya. 1234 sama-sama kan? Iya, 1234 tumpang tindih karena dia sama-sama di 16.800 ya kan? Jadi kami di sana tidak ada solusi, tidak ada ini. Nah, kami tidak tahu bahwa ternyata terbit 01234 itu Mas. Ya kan? Ternyata begitu ada orang datang ke kami mencoba menawarkan, "Ini Bu, di sebelah Ibu mau dijual," ya kan. Ternyata itu 01234 bekas 1234. Saya tanya, siapa yang mau yang dapat dari mana ini? Dari oknum Kanwil. Nah, rancu itu ya? Dari oknum Kanwil katanya kan. Nah, saya minta kopinya, nama Wahyu Wijaya di X ya kan. Itulah kami mengurus ke BPN Kabupaten Banjar ya kan. Sampai saya bilang ini kami komplain dan sebagainya kan. Ternyata belum selesai yang satu, muncul lagi pengukuran 1232 mengukur. Setelah 1234 itu dari 12 meter punya saya tadi, kena punya saya habis, punya M51 baru habis, kena juga ASA, 3 korbannya. Surat ukurnya terbit tanggal 1 Juli 2013 Mas. Ya kan? Kalau tanggal 1 Juli 2013 terbit, itu ada di BPN. Berarti ada dong dalam BPN itu bahwa tumpang tindih dengan selisih A, C, B sampai 3-3-nya kayak. Ya. Buktinya tahun 2013 juga yang M51 ini bisa membuat transaksi jual beli kepada PT ASA. Tidak ada sanggahan, tidak ada apa-apa. Berarti kan surat ukurnya tidak terpakai kan Mas? Iya. Nah, tapi kami saat itu digugat Mas. Surat ukur BPN menggugat BPN membatalkan sertifikat saya, ya kan, yang jauh letaknya, ya kan, tapi tidak menyertakan M51, Bung tidak menyertakan juga ASA, ya kan kurang pihak. Nah, karena kami digugat, mereka masuklah sebagai tergugat intervensi. Ya kan, saya masuk, kami sudah bicara juga kenapa kurang pihak, dan yang kami aneh Mas, ini bagi Mahkamah Agung, bagi orang-orang pengadilan, ya kan, pakailah mata dan hati. Kalau objeknya 16.800, gugatannya 16.700, membatalkan yang 16.696 kan jauh Mas. Seharusnya hakim dan panitera itu menolak. Dan oknum BPN itu kan ada kasus sengketa. Karena itu udah beda kan? Udah beda, ya kan? Dan bahkan di waktu ditun itu batasnya itu selatannya itu M51. M51 itu adanya sebelah timur, bukan di selatan. Tapi tidak pernah digubris, tidak pernah, itu berjalan Mas. Kayak kereta api cepat, ya kan? Nah itu saya menghimbau pada
Mahkamah Agung, ya kan? Iya. Para pengadilan yang saat ini di zaman Pak Prabowo Presiden mau dinaikkan gaji dinaikkan. Tapi kalau akhlak oknum dan hakim dan seperti ini, ya akan membuat putusan-putusan sesat yang merugikan masyarakat. Saya minta tolong dengan Pak Presiden, tolong ya kan pecat hakim itu, ya kan? Sudah melukai hati masyarakat dan merampas hak masyarakat. Ya, setelah terjadi itu persoalan itu muncul, apa yang dilakukan Bunda Lani? Kami ikut dalam permainan mereka, Pak. Masuk sebagai tergugat intervensi. Oh, ya, gitu. kami masuk ya kan. Sudah kami buat dengan bukti-bukti. Mereka itu tidak punya legalitas. Pengadilan hak dari Haji Yusuf kepada Aliansa itu tidak ada AJB-nya. Tapi kok bisa berjalan? Nah, sertifikat mereka itu kedua sertifikat itu SK Gubernur, Mas. Iya. Kalau SK Gubernur ukuran 59,4 dikali 340 itu 20.196. Kalau SK Gubernur dijadikan 20.000 harus dirubah, dikeluarkan dulu 196-nya atau di GS-nya diganti. Kalau masih pakai GS itu berarti diduga, patut diduga deh Mas ya. SK Gubernur itu fiktif. Ya kan tidak mungkin. Kamu sudah pernah di cross check belum SK itu? Kami sudah beberapa kali minta dan memang agak. Ya kami sudah ke kantor gubernur agak ditutupin, ya kan? Karena tapi menurut beberapa pakar ahli ya, saksi ahli pertanahan itu di dalam sidang sebagai saksi kami kan ya, itu mengatakan harus dipisah dulu, ya kan? Apanya yang dipisah? Kalau kelebihan, kalau memang betul produk BPN, BPN harus memisah dulu. Bukan 20.196 dipisah, dibuat tersendiri atau GS-nya dirubah. Oh begitu. Ya, jadi kalau ini dibuat seperti itu, dibuatkan saja dengan tidak merubah GS, itu kan diduga sertifikat fiktif, ya kan? Nah, dan kedua sertifikat itu dalam tahun yang sama, hanya waktu 1 minggu, satu pakai burung Garuda, satu tidak. Kalau produk BPN nggak pakai, jadi ya polos ya polos. Kalau ada burung Garuda ya seperti itu, Mas, ya kan? Nah, itulah kami sudah berargumen di PT UN, ya kan? Kami tingkat pertama, malah kami yang benar-benar ada bukti itu kalah, Mas, ya kan? Masuk kami banding, ya kan? Banding itu kami coba bersinergi dengan BPN, nggak mau dia, masing-masing buat, ya kan? Dan kami menduga, ya kan? Karena waktu pengadilan tinggi di Jakarta, kami cek ke Jakarta, katanya baru nama hakim yang disusun. Seminggu kemudian sudah putus, mengikuti putusan yang di pertama. Jadi berarti sama. Untuk selama ini dari Bunda sendiri sudah pernah melaporkan nggak para hakim yang? Kami sudah pernah melaporkan pada hakim ke KY, ya kan? Itu. Tapi Mas, ya kan, minta maaf saja, tidak ada tanggapan yang bagus positif dari kami ke Mahkamah Agung. Kami itu berupa apa? Surat. Bahkan kami sudah melaporkan ke Badan Pengawas juga untuk yang itu tidak ada respon satupun, ya kan? Jadi masyarakat ini sulit. Pak Presiden, Pak Prabowo, tolong, ya kan, kami masyarakat. Apalagi kayak kemarin 3 hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya ini tertangkap OTT kan gitu. Nah, ini sebuah prestasi ya. Artinya ini sudah mulai hakim-hakim yang nakal ini kita mulai soroti. Kalau memang terbukti bersalah ya kita laporkan kan gitu. Nah, salah satunya adalah kasus yang dialami Bunda Lani ini. Kami sudah. Saya berharap masyarakat juga ikut andil. Saya memohon kepada media khususnya, netizen ini tolonglah kami. Kami ini korban mafia tanah, ya kan? Dan harus diingat punya sertifikat, kata Pak Jokowi dulu kemarin, presiden yang lama, aman, ya kan? Ternyata saya punya sertifikat yang sah, tercatat dan membayar pajak, tidak aman, ya kan? Bagaimana? Apalagi dengan sertifikat elektronik sekarang, ya kan? Padahal sudah berapa tahun? Sudah 27 tahun. 27 ya, tahun 1996 itu masih bisa digoyang sertifikat yang saya itu. Jadi sertifikat yang sudah mempunyai legalitas hukum, ya kan? Kalau mereka merasa di situ punya mereka ada, kenapa dari sejak 82
tidak ada. Di mana tempat mereka? Ya. Kan? Kenapa saya membuat sertifikat? Yang punya haji unsur pun tanda tangan, ya kan? Kan aneh ya kan? Itu. Jadi kami ini bingung. Kami kan membeli sertifikat, Mas. Udah 3 kali peralihan hak, dan itu tercatat terdaftar di ATR BPN Kabupaten Banjar, ya kan? Memang mereka ingin menguasai kami, ingin membayar, antah yang menawar kami tidak bersedia. Masa kami masyarakat? Kembali lagi Bunda, orang yang berusaha menguasai sertifikat 1234 tadi, itu apa yang dipunyai dia? Apa dia juga punya sertifikat juga? 1234 itu menurut keterangan yang pemilik Bapak almarhum Wahyu Wijaya ini, saya sempat berkomunikasi, dia masukkan di bank, itu sertifikat beli di meja, ya kan? Maksudnya beli di meja? Beli dengan oknum, ya kan? Habis itu masuk di bank, habis itu dia nggak tahu lagi, terus dia dihubungin sama ada orang menghubungi dia, bisa waktu banknya ditutup likuidasi kan, bisa menghidupkan kembali untuk tahun itu bisa dihidupkan. Jadi itu lewat KPKNL dong. Ya seharusnya kan, artinya nggak tahu saya itu bank yang sudah tutup itu kan harusnya ada asetnya ada di situ, bukan hilang berarti kan sertifikat itu kan. Kenapa mereka bilang hilang dan diganti? Seharusnya BPN kan teliti, Mas, ya kan? Nah itu mengganti sertifikat itu nggak gampang ya kan, apalagi dia bergugatan dengan pihak siapa saya juga nggak tahu. Bukan enggak, kalau kembali lagi, kalau sertifikat ini pernah diagunkan, ya kan, otomatis statusnya dia sebagai apa pada saat itu? Apakah sudah lunas diambil atau terlelang? Saya kurang paham. Nah, ini bisa Mas lihat ya kan, ini kan ada tulisannya diagunkan kan, ya. Nah ini kan harusnya kan sertifikat di mana saya nggak tahu, ya kan? Apakah di bank yang lama, ya kan? Harusnya BPN kan teliti, Mas. Kenapa menerbitkan? Kenapa bergugatan dengan siapa, ya kan? Di mana letak mereka? Betul, ya kan? Nah ini ada cap-cap ini kan, dan di sini peralihan haknya kepada Wahyu Wijaya tidak ada AJB, tidak ada nama camat kalau dulu kan ya. Ya istilahnya riwayat atau warkahnya ya. Nah jadi itulah yang kami tidak saat ini tidak berperkara dengan ini, ya kan? Tapi kami minta kepada BPN 1234 itu kalau memang produk BPN kembalikan ke habitatnya, Mas. Ya kan, ada di 16800 sesuai dengan sertifikat dia di 16800 atau sesuai warkah dia. Ini palsu juga sih kan, terus BPN, tapi tidak mengganggu kami. Nah kalau ini sudah dikembalikan, Mas, ke habitatnya, kalau memang produk BPN, nggak akan ada 1232 di situ. Yang nggak ada kan perkara-perkara yang lainnya, ya kan? Ya kan simpel kan. Seperti kami yang kemarin di Lombok, di apa namanya Pulau Gili Suda itu ya. Itu juga begitu, sertifikatnya sudah sahun, kalah dengan cuman secari kertas jual beli tahun 74. Nah aneh kan. Nah kalau saya sertifikat yang sah, kalah dengan sertifikat ya kan, yang objeknya legalitasnya nggak ada, baik AJB-nya, baik juga warkahnya tidak sesuai. Harusnya BPN kan teliti. Harusnya BPN tidak menggantikan kepada tempat-tempat orang lain. BPN sendiri kan sebagai verifikator ya. Artinya di sini biodata semua. Biodata betul. Jadi kalau biodatanya sudah lengkap, mereka akan mengerjakan sesuai dengan apa yang disuguhkan, kan begitu. Betul. Nah, masalahnya BPN ini dia tidak punya tim untuk memverifikasi secara lebih detail lagi. Jadi contoh nih, data yang saya berikan, benar nggak ini datanya ini kan gitu. Harusnya ada satgas sendiri yang mempertajam fungsi dari data itu sejauh mana, kan begitu. Sebenarnya, Mas, nggak perlu begitu pun. Dari sertifikat ini orang bodoh saja. Ini letaknya 16800, ya kan? Terus berpindah ke jauh ke tempat saya, bahkan bapak saya kan nggak mungkin, ya kan? Nah, Tuhan udah beda tempat ya, menciptakan objek itu tidak mungkin bisa bergeser, kecuali manusia yang membuat. Kan oknum yang di atas itu kan bisa mengganti buku nasional kan, bisa menggeser, bisa mengalihkan. Kalau dari Tuhan
itu kilometer ini udah patokan sebagai guiding. Jadi kata BPN, oh enggak, itu kilometer bukan patokan. Kalau bukan patokan buat apa dibuat? Ya kan? Buat apa ya kan? Nah, jadi hal-hal ini saya bilang waktu kemarin Komisi 2 bilang sama saya, apa bilang, cukup BPN 1234, saya nggak bilang masuk, ya kan? 1234 yang dirubah menjadi 01234 itu, kalau dia memang hilang, ya kan, hilang, dan menurut mereka hilang, ya kan, itu diduga juga kalau hilang, tidak hilang, dia ada di bank kan, saya nggak tahu juga ya kan. Nah, hilang, kembalikan ke habitatnya, ikut dengan ini 16800, atau ada di sini mas warkah dia yang dijadikan di novum. Di PK bergugatan dengan siapa saya nggak tahu, itu adanya di PAL 17 di belakang tanahnya, bukan di depan. Nah, tinggal BPN yang mau menaruh kan. Sekarang kira-kira Bunda dalam proses ini, perjuangan ini udah berapa tahun Bu? Mulai 11 tahun sejak 2013 sejak surat ukur itu terbit 2013 yang dipakai untuk menggugat surat BPN ya, menggugat BPN, ya kan, membatalkan sertifikat saya. Seharusnya BPN itu cerdik mas. Kalau dia digugat sama surat ukurnya dia sendiri, harusnya kalau 3 orang korban, 3-3-nya dimasukkan sebagai tergugat kan, dibatalkan 3-3-nya, bukan punya saya aja. Nah, dari sisi itu sudah kurang pihak, dari sisi objek juga tidak sama. Apalagi saya di 16696 nggak kena dengan gugatan dia. Kenapa punya saya yang dijadikan korban? Menurut informasi yang saya dengar, itu di situ agak kacau, banyak pemain-pemain. Dari mereka sudah susun. Satu-satunya yang bisa ini jadi benar dengan mencabut punya saya. Mencabut punya saya tidak seperti itu caranya. Kalau memang ini dibeli, dibayar orang, bukan dengan cara hukum yang sesat, ya kan? Nah, saya menghimbau juga kepada hakim yang pernah memberikan putusan yang sesat itu segera bertobat, ya kan? Tidak hanya cukup di PT UN. Dengan PT UN itu kami sampai hari ini tidak menerima SK pembatalan, ya kan? Karena objeknya mungkin beda ya. Tapi kami sudah dikatakan tidak punya hak. Sudah tidak ada ide. Ya nggak mungkin loh mas, ya kan? Makanya dia gugat kami di PN, ya kan? Gugatan di PN. Padahal tahun 2016 sertifikat 1232 ini mas sudah dibuatkan sertifikat baru untuk ASA, jangan terbit sertifikat. Sebenarnya saat berperkara nggak boleh terbit, tapi saya bingung, terbitnya itu tidak ada tanda tangan saksi batas, terbitnya itu hanya ada surat pernyataan oknum yang memohon mengatakan tidak ada perkara itu, dan itu kosong blank, boleh ditanyakan kepada pemilik asal N51 ya kan. Jadi ini pembuatan oknum yang luar biasa kan. Makanya kami waktu di PN, masa kami bertiga mas gugatnya sama-sama di 16700 ya kan ASA ke sana lagi, Banua ke sana lagi, kan ada kilometernya Bu. Masa 16700 juga ya kan, dan dia masih memakai sertifikatnya 20.000. Sempat ke ini nggak, menghadap ke AHY nggak? Saya terakhir sempat, saya sudah 4 menteri mas. Bagaimana? Saya pertama dengan Pak sebelum Pak Hadi itu Menteri Sofian Jalil, tidak ada respon, ya kan? Kami pindah ganti dari Sofian Jalil kepada Pak Hadi kalau nggak salah ya. Pak Hadi ya. Pak Hadi sangat bagus. Kami lewat relawan Pak Jokowi, kami meminta untuk bertemu beliau. Kata beliau cukup di Kanwil selesai punya saya, ya kan? Case yang paling mudah. Katanya cukup di Kanwil selesai karena itu hanya kesalahan cacat administrasi mas, ya kan? Itu. Tapi Kanwilnya mungkin belum dengar mas. Ya kan? Enggak, berarti tidak ada penetrasi dari kementerian ke Kanwil. Jadi ada surat enggak? Seharusnya kan direktur Dirjen Sengketa mas yang harusnya berperan, ya kan? Yang merespon setiap surat kami, ya kan? Yang disposisinya dari Pak Menteri kepada Dirjen 7, ya kan? Dirjen 7 itu orang hukum yang sangat pintar mas. Masa dia harusnya kan dia udah tahu. Saya bertemu dengan Pak Dirjen itu berkali-kali mas. Dia bilang, oh iya bu, non litigasi. Saya nggak paham non litigasi, ya kan? Non litigasi seperti apa? Berputar-putar mas sampai kami satu hari. Yang bilang non litigasi siapa tadi? Pak Dirjen. Pak Tejo ini, ya kan? Gitu. Kami dengan beliau, ya kan? Dengan ini kan
memang ada putusan kami kalah, tapi kan objeknya tidak di situ. Ya kan, bahkan hasil putusan dari PN mengatakan benar milik ahli waris, ya kan, sesuai GS 1207 tahun 82. Jadi uji materinya dengan hasil konstatering tadi sebenarnya, ya, kan? konstatering mereka ya, saya sangat kecewa juga. Kok kasih bidang sengketa itu orang pinter, orang hukum. Konstateringnya mengatakan itu ada di 16700, Mas. Nah, jadi saya bilang ini kalau seperti ini masuk pasal 55 terus serta mereka, ya kan, melakukan kejahatan kan. Ya, sudah tahu 16800 dengan 16700 beda, Mas. Kalau dia di akte di data otentiknya 16700, ya boleh dia mengatakan 16700. Tapi kan itu nggak sembarangan loh menggunakan hasil konstatering. Di hasil konstatering, ya, saya punya buktinya bahwa kasih ukur, ya kan, menyatakan itu benar di 16700, Mas. Bahkan surat kami bukan hanya konstatering, eksekusi kami juga di 16700. Sedangkan punya saya 16696 nggak kena kan. Tapi kami dipagar, dipaksa, ya kan. Kami sudah lapor ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, hanya diproses dipanggil gitu-gitu, balik putusan ke Ombudsman, ada putusan itu kan tidak segalanya, dikaji, dilihat gitu, ya kan. Nah, kalau mereka mengambil berdasarkan putusan, ayo kita putusan, ya silahkan eksekusi yang sesuai dengan data otentik mereka, jangan membatalkan sertifikat kami, ya kan. Nah, yang lebih parahnya kami waktu Pak Hadi kemarin setahun itu berjuang tidak direspon, kami mencoba ke lewat Irjen, karena ada salah satu korban itu lewat Irjen sudah keluar, Mas, bahwa surat ukur tanggal 1 Juli itu sudah dibatalkan, tapi kami tidak bisa minta itu kan, jadi kami harus mengajukan juga namanya investigasi menurunkan. Nah, 2023 kami investigasi, 2024 namanya. Kalau nggak salah 2022 ya. Tapi karena izinnya ganti, kami Maret tahun 2023 mereka datang, tidak melihat lokasi, ikut sudah pernah turun katanya kan. Saya katakan itu patoknya ada masih semua, ya kan. Itu bunga ada, ya kan. Nah, itu keluarlah surat rekomendasi dari Menteri Irjen, Pak. Setahap Irjen itu kan sudah cukup ini hasil investigasi yang mengatakan bahwa penyimpangan dilakukan oleh oknum. Ini suratnya. Ini statement dari Irjen langsung. Ini langsung surat Irjen, statement saja. Surat hitam putih, Mas. Penyimpangan dilakukan oleh oknum, dan oknum itu sudah mendapatkan sanksi administrasi, dipindah. Ya kan? Dipindah saja. Nah, setelah itu surat ukur 1 Juli sudah dibatalkan. Kalau sudah batalkan, sudah ada penjelasan. Ada penjelasannya, ya kan. Cuman poin 3-nya 2525 mereka, karena dia tidak turun, dibilang anomali karena dia hanya mendengar dari Kanta bahwa itu di sini patoknya, ya kan. Makanya ini ada instruksi dari Irjen diukur. Yang bilang anomali siapa tadi? Laporan dari oknum yang turun itu, Mas. Oh gitu. Ya kan? Ya, kalau Tuhan ciptakan nggak anomali, makanya minta diukur. Nah, kami dengan surat Irjen ini bersurat kemana-mana, ya kan. Ternyata surat Irjen ini membuat Direktur Sengketa Pak Tejo membuat gelar khusus. Di sana ada satgas materi. Ya, ada satgas mafia tanah, satgas mafia. Ini satgas mana? Satgas mafia dari kementerian. Dari kementerian, kan semua di menteri. Ada Kanwil, ada Kanta, semua tim hadir. Semua direktur ada di situ, ya kan, yang mana diputuskan pada saat itu, ya kan, bahwa Direktur Sengketa sudah lepas tangan, sudah diambil alih oleh Irjen, ya kan, untuk Irjen. Jadi tidak lagi dia, berarti tidak sengketa lagi kan. Nah, jadi kami hanya berurusan ke Irjen, ya kan. Nah, makanya diminta untuk segera mengukur kami. Tanggal 5 Juli kemarin kami diundang sama Kanta untuk pengukuran. Nah, ini suratnya coba digulirkan lagi di kementerian, Bu. Kami sudah jadi hasil dari apa yang kami bicarakan pada tanggal 21 Juni 2024 kemarin, dengan tim yang lengkap, ya kan, ternyata notulen yang kami dapat, ya kan, itu tidak sesuai isinya dengan apa yang dibicarakan di dalam, bahwa ternyata notulen itu dibuat oleh oknum di sengketa itu, ya kan, tumpang tindih
apa gitu kan ya. Nah makanya kami bersurat, kami bantahlah surat itu. Yang menerbitkan notulennya siapa itu? Dari Dirjen Sengketa. Oh, gitu. Padahal dia mengundang, dia mendengar, dia menyuruh kami ke Ijen, tapi surat itu kalau kita normatif, jadi masih ada kata-kata mengatakan bahwa itu tumpang tindih ya kan. Dan sedangkan dia atau antar 3 sertifikat, makanya kami sanggah, kami minta dibetulkan, yang mana sampai hari ini belum mas. Ya kan belum mereka Sekarang lakukan. kedudukannya bidang sengketa sama Irjen gitu. Padahal kan Ijen itu sudah melepas kepada Ijen ya kan. Iya. Kami lari ke Ijen mas, karena surat Pak Menteri juga jatuhnya ke Pak Irjen. Nah Irjen ini sampai sebelum ganti kemarin kami sudah tidak ada respon apa-apa. Tunggu dari Kantah, tunggu dari Kanwil kan, menunggu. Nah sampai kami datang ke Banjarmasin untuk mengukur, tidak dilakukan. Surat Irjen mereka berani tidak melakukan pengukuran. Kami diundang kan, kami kan pakai biaya mas ke sana, ya kan, dengan tim, kerugian waktu, dipermalukan ya kan. Sampai di sana apa kata mereka? Datangnya sudah telat, undangan jam 10 mereka jam 11 lewat datang, ya kan. Terus kami di sana disuruh mendatangkan absen tapi tidak melakukan pengukuran, alasannya ada yang keberatan. Ya kan? Keberatan siapa? Keberatan pihak lawan tadi yang katanya yang 1232 tadi, bahwa dia menang, dia sudah dieksekusi, dia keberatan. Loh, jangan keberatan, kita ukur masing-masing. Di mana punyamu, di mana punya saya, ya kan? Dan lakukan apa yang Irjen mau, ya kan? Dan mereka tidak, malah dia bilang gini, silakan ibu melapor ke menteri, silakan ibu melapor kemana. Mereka nantang begitu. Ya oke. Ya kan? Dari perkembangan kasus ini, Bunda sudah menghimpun beberapa elemen nih untuk menghimpun para korban-korban yang kami secara otodidak, Mas. Memang saya ikut di forum namanya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Ya kan, itu pun sudah pernah kami di RDP dengan Komisi 2, kami sudah kemana-mana juga ya kan. Nah karena beliau kebetulan ketua dari forum ini ada dilaporkan lawan mereka cukup besar ya kan. Jadi ini kami sekarang secara otodidak mas, kami ketemu di BPN, ketemu di Mabes, ketemu di mana, kami terkumpul dengan tim kami namakan sekarang Korban Mafia Tanah Indonesia dalam satu grup ya kan. Gitu. sudah ada legalitasnya. Legalitas kami tidak ya kan, tapi kami berlindung legalitas yang ada, kami di bawah GJL mas. GJL ini Gerakan Jalan Lurus. Kami ketuanya ingin para oknum pejabat ini kembali ke jalan lurus, ya kan. Jadi makanya GJL inilah yang gitu ya? yang kebetulan di Kalsel saya sebagai Dewan Pembina, ya kan. Ini ketua umumnya mantan Komisi 2 yang sangat concern, pernah di kepolisian, pernah sebagai pengacara ya kan. Tapi beliau juga gregetan juga kan, supaya bagaimana Gerakan Jalan Lurus ini bisa menyadarkan para oknum-oknum itu, korban-korban ini bisa mendapatkan haknya. Kita adu data aja, ya kan? Terus kira-kira dari komunitas ini apa yang sudah dimulai disimpulkan Bun? Komunitas ini kami buat itu mulai tahun kemarin mas, karena kami sudah hanya dijanjiin ya kan, bolak-balik ya kan. Jadi dari Irjen, Dirjen ya kan, kementerian kami hanya tidak ada. Jadi di dalam ini penyelesaiannya tidak ada progres. Tidak progres. Ada yang bilang oh ini putusan nggak bisa. Putusan apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Putusan itu kan buatan manusia yang yang ada kadang di rekayasanya. Kita sih nggak adu data aja. Kan kuncinya di BPN semua. Kami pernah tahun lalu kami di ATR BPN dari 30 komunitas, terakhir kami 5 orang ini yang dianggap sama mereka betul ya kan, dan 3 itu di atensi sama kementerian ya kan, waktu masih zaman Pak Hadi ya kan. Itu kami ternyata 2 minggu janjinya Pak Dirjen Sengketa, Pak dulu kan beliau belum Dirjen Sengketa, di beliau itu masih di Direktur Sengketa ya. 2 minggu tidak ada, setahun lewat mas ya kan, setahun juga tidak ada ini. Maka kami kembali datang ya kan, waktu Pak Haye juga, Pak Hadi di ini kami pernah bertemu dengan Pak Hadi untuk kedua kalinya waktu beliau udah kunjungan kerja di Banjarmasin mas. Tapi dengan AHY sempat ketemu juga? Sempat kami, jadi dengan AHY itu kami beraudiensi lewat surat mas. Ada surat kami kepada AHY ini ya kan, yang kami buat kepada beliau
Namun mengingat beliau juga Allah cukup padat ya kan, kami sempat diterima sama ajudan beliau, Pak Jufan ya kan, dan kami sudah menyerahkan data semuanya ya kan ke beliau ya kan. Nah belum ada juga titik ininya, dan kami sempat bertemu beliau di Komisi 2 pada saat beliau mau rapat anggaran. Kami cegat Pak, kami hanya menyampaikan kami masyarakat yang ini kan. Nah makanya kami sempat dengan ajudan beliau Pak Jufan itu sampai hari ini kami tetap berkomunikasi dengan baik ya kan, gitu. Tapi oknum ini Mas, artinya belum sempat dibeberkan semua ya, kan AHY kan punya slogan gebuk mafia tanah ya kan. Jadi kami bilang, Pak, kami walaupun lansia Pak, bukan artis ya kan, kami mau menggebuk, kami dan bukan hanya menggebuk, kami akan menunjuk orangnya ya kan. Nah tapi sampai beliau berakhir kemarin belum sempat Mas, ya kan, belum sempat. Makanya kami ingin ini ada Pak Nusron ya kan. Semoga dengan Pak Nusron kami didengar beliau dan kami ingin jadi mitra beliau, selesaikan para korban ini, apalagi saya lansia begini Mas ya kan. Tapi kalau kami sampai minggu depan juga tidak ada respon, kami akan tetap berdiri di atas BPN. Kami akan terus menyuarakan karena kan? Mau gelar aksi lagi nih di kementerian. Kami akan terus bersuara, walaupun kami sulit untuk ke dalam, kadang-kadang dijegal-jegal ya kan, dengan cara-cara ini, padahal kan mereka tuh pejabat ini kan harus melayani masyarakat dengan baik ya kan, itu. Nah kita berharap dengan Pak Menteri yang baru ditaruh Pak Presiden Prabowo ini dapat menggebrak benar-benar, kata Pak Prabowo ingin, dia nggak mau melihat masyarakat menderita, dia nggak mau melihat masyarakat berdampak sakitnya ya kan. Jadi kami ini utang-utangnya pelaku UMKM udah mulai dibayar sama Pak Prabowo ini ya kan, itu UMKM orang kecil kan ya. Nah yang paling jalan kan, yang sangat ini pertanahan ini seluruh Indonesia kasusnya sama ya kan, dan korbannya itu nggak ibu ya kan, yang tua, yang muda, yang apa aja bisa jadi korban ya kan. Jadi kita ini penegakan hukum yang tidak. Ya. Baik Bunda, terima kasih semua penjelasannya. Terasa kita sudah hampir 1 jam nih. Ya, izin sedikit saya sampaikan. Menurut informasi, saya menghimbau dalam proses ini, menghimbau kepada Kantah dan Kanwil Kalimantan Selatan, jangan coba-coba membatalkan sertifikat kami SHM 2525 atas dasar putusan sesat, ya kan? Karena Bapak tolong baca di sana, ya kan? Itu objeknya tidak sesuai. Jangan sampai kami sudah 11 tahun sudah ini dan sudah kami bertemu Pak Menteri, respon yang baik, hanya gara-gara membatalkan sertifikat kami 2025 nanti akan menjadi hubungan kita dengan BPN tidak baik ya kan. Jadi kami memohon sebagai masyarakat ya kan, sebagai ini bukan saja kepada Kanwil dan Kantah, kepada Pak Menteri yang baru, kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, dan kepada seluruh aparat. Dan kami terima kasih kalau laporan kami yang tadinya di SP3 kan sudah bisa dibuka kembali, tapi kami mohon untuk dikawal dan bisa naik sedikit. Ya, semoga harapan Bunda Lani terwujud dengan kepemimpinan Pak Prabowo saat ini. Ya, sangat kami harapkan. Oke, pemirsa, nanti kita ketemu lagi di TVRC. Salam Merdeka.